Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, ini jam 7 pagi kurang 25 pembongkaran dari pengungsian dan hancurkan ada di lokasi yang video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sulbi. Saudara Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak Ibu yang terus mengikuti channel Metanoia bisa tahu kemana-kemana kami pergi pelayanan. Setelah pelayanan di lapas, kami terus berangkat ke Cilacap dan beberapa gereja di Cilacap, beberapa persekutuan kami kunjungi, khususnya yang di daerah-daerah pedalaman-pedalaman. Lihat aja di YouTube kami ya, sampai kami punya mobil itu baret-baret. Saudara, dari pelayanan pedalaman Cilacap sana, kami langsung ke tempat kejadian gempa, yaitu Cianjur. Sampai di Cianjur itu malam sekali ya. Jadi kami istirahat di sana, di rumah. Saya melihat saudara begitu banyak ya pengungsi-pengungsi, tapi pada waktu itu sudah malam, kami istirahat dan beberapa kali gempa ya. Nah, beberapa kali gempa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, ini jam 7 pagi kurang 25 kami sudah dari tempat pengungsian dan sekarang ada di lokasi yang kena gempa ya, suka apa? Banjir. Wah, ini berapa rumah? Masjid. Ya oke ya, kita akan cek yang tempat lain lagi. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita lihat video ini saudara. Menurut saya video ini sangat nggak layak ya orang ini berbuat seperti ini ya. Coba Anda saksikan video ini ya. pembongkaran hancurkan pembongkaran ini mulai ya. Iya, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, video ini ya, kalau saya lihat pelaku-pelakunya ini, kelompok ini orang-orang yang memang nggak punya adab ya. Bahkan menurut saya nggak punya rasa terima kasih, tidak rasa bersyukur. Orang sudah bantu dengan baik ya. Orang sudah bantu dengan baik, sudah dibantu mereka ini ya oleh gereja, saudara, tetapi pelaku-pelaku ini saudara malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji gitu. Ya itu gereja membantu, itu kan bukan satu orang, dan mungkin juga bukan hanya dari satu gereja itu. Ada juga donatur-donatur lain ya
yang turut membantu. Sehingga mereka yang bekerja di lapangan atau relawan-relawan yang ada di lapangan harus mempertanggungjawabkan dana yang sudah mereka terima. Nah, karena apa? Karena dana yang mereka terima itu bukan dari satu orang, itu bisa saja dari banyak orang dan jumlahnya cukup besar. Wajar mereka itu buat tenda, ditaruh di situ atas nama gereja tendanya. Nah, saya tidak begitu tahu persis ya, itu mereka dari gereja mana ya. Tetapi yang saya lihat ya, waktu di sana kami ada di kejadian atau kami waktu ada di tempat gempa di Cianjur, itu kalau Anda lihat di video-video tadi, waktu saya berdoa begini itu jelas kok, tenda TNI, kan begitu. Berarti itu milik Tentara Nasional Indonesia, ya. Terus ada juga tenda relawan, ya, yang kami nggak videokan. Relawan-relawan itu juga memberi nama di tendanya supaya tahu ini relawan dari mana gitu loh. Atau organisasi-organisasi tertentu, misalnya pesantren membantu untuk gempa, terus dibuat di tenda itu dari pesantren ini gitu, atau dari majelis taklim ini, ya. Itu kan untuk membuktikan bahwa mereka itu bekerja dengan benar, bahwa uangnya itu dikelola dengan baik, benar-benar dibelikan tenda. Mereka harus berterima kasih karena mereka sudah terbantu, ya. Pertama, tadinya harusnya kena hujan, kena panas, ada tenda, puji Tuhan kan, mereka bisa berteduh dan juga mereka juga dapat sembako dari gereja. Tapi kenapa itu tenda yang namanya gereja gitu dirobek begitu? Nah, satu pertama saya mengambil kesimpulan orang ini tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur, ya. Seharusnya sudah dibantu, berterima kasih kepada yang bantu, mengucap syukur kepada Tuhan, harusnya begitu. Yang kedua, ini kelompok ini ya, yang mengatasnamakan Islam ini, kelompok ini ya, ini orang yang nggak toleransi gitu loh. Seharusnya kan kalau kita itu toleransi, ya nggak apa-apa. Orang gereja datang membantu, terus buat poskonya dari gereja ini. Orang dari Buddha membantu, terus dibuat poskonya dari Buddha, ya. Terus dari orang Hindu juga membantu, dari agama yang lain juga membantu, dari kelompok-kelompok yang lain juga membantu, mengatasnamakan kelompoknya masing-masing. Dari masjid membantu pakai majelis taklim, nggak apa-apa menurut saya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu ya, jadi kelompok ini tidak ada rasa toleransinya. Jadi seolah-olah gereja itu ya, itu najis, mungkin begitu pemahaman mereka. Nah, tapi yang ketiga saudara, ini tanggapan saya, kenapa kelompok yang mengatasnamakan Islam ini ya menyobek itu label atau tulisan gereja di tenda-tenda yang memang itu punya gereja, dibantu oleh gereja, tapi dibuat labelnya dari gereja. Kenapa? Ya, mereka merobek itu. Ya, ini pendapat saya, ini tanggapan saya. Jadi mereka ini percaya gereja itu punya kuasa. Nah, gereja itu punya kuasa,
kalau nanti masyarakat sana yang dibantu oleh gereja ini, dan mereka tahu bahwa itu yang bantu dari gereja, maka mereka bisa murtad, bisa tinggalkan Islam dan mengikut Yesus atau mengikut gereja. Nah, itu. Nah, saudara, itu masih nama gereja loh, masih gereja loh. Nah, sekarang misalnya ya ada gempa di Tarutung ya, terus datanglah dari berbagai macam kelompok, dari berbagai macam organisasi, dari bermacam agama datanglah mungkin dari kelompok majelis taklim apa atau dari pesantren mana, terus mereka buat tenda di sana, dan tenda-tenda itu diberikan kepada orang yang mengalami bencana alam tadi di Tarutung tadi. Kan di Tarutung semua mayoritas Kristen gitu. Terus orang Kristen robek itu tenda. Bagaimana perasaannya? Robek itu nama majelis taklim atau nama masjid apa, dirobek begitu. Bagaimana perasaannya? Ya. Saudara, ini kan saya katakan nggak benar gitu loh. Tapi saya yakin kalau itu terjadi di Tarutung, saya yakin siapapun yang datang ke sana mau mengatasnamakan masjid mana, mengatasnamakan majelis taklim apa, pesantren apa, mereka membantu. Saya yakin orang-orang Kristen di Tarutung tidak berbuat seperti itu. Saya yakin itu loh. Saya yakin ya, bukan saya mendoakan Tarutung terjadi gempa, bukan. Jadi nama gereja aja udah mereka takutin, saudara. Takut membawa orang-orang sana yang kena gempa itu yang memang Islam ya, rata-rata ya, semualah. Mungkin hanya 1-2 orang kali yang ada Kristen. Seingat saya waktu saya bicara-bicara di sana, di tempat gempa sana sama seseorang, katanya nggak ada yang Kristen. Apalagi saudara, kalau nama Yesus, 1 orang di sana yang kena gempa itu, dan layani baik-baik sampai dia buka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 20 juta. Saya bisa bayangkan ya, sehari habis taruh 200.000 ya, atau 300.000 lah. Kalau dia mau tidur di penginapan masih ada tuh di Cianjur ya sananya. Ya 1 malam 200, taruh sama makan 500 aja lah habis. Oke ya. Itu kan 20 juta itu 500 bisa sebulan lebih kan. 1 orang. Saudara. Saya yakin ya 1 dapat. Gitu loh. Hanya 1 aja Minggu juga, jika Roh Kudus bekerja dengan dahsyat luar biasa, banyak yang percaya Yesus. Apalagi kalau memang dibiayain. Lihatlah apa yang dilakukan gereja, berapa miliar yang dihabiskan. Tetapi mereka justru menyobek-nyobek itu nama-nama gereja itu yang di tenda itu. Yang anehnya saya, ya, waktu orang gereja datang diterima baik, ya. Terus diterima bantuannya. Terus diizinkan izin tenda. Kan mereka sudah tahu itu dari kelompok gereja. Kan setiap orang yang masuk sana itu ada namanya laporan gitu. Ada di sana laporannya gitu. Itu ada yang namanya satgas apalah, bencana lah gitu. Di situ kan ada laporan kalau kelompok-kelompok tertentu masuk. Jadi saudara, saya tadi baca ya, ada suatu pasal undang-undang ya, saya lupa ya. Di situ dikatakan barang siapa yang merusak ya, itu sebenarnya ada pidananya. Iya. Ada pidananya. Terus barang siapa yang menyuruh merusak punya orang lain, itu kan sudah sama dengan merusak. Maaf, saya lupa ya undang-undangnya, tapi saya tadi ada baca, Anda cari sendiri aja ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita harus jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Toleransi harus tetap dijaga, namun penginjilan jalan terus, yang mau dakwah jalan terus, semua jalan terus, nggak ada masalah. Yang penting kita
tidak menyakiti orang, tidak memaksa orang, tidak menghina keyakinan orang lain. Penginjilan jalan terus. Mari kita tundukkan hati pikiran kita dan kita berdoa. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami. Kami berdoa Tuhan buat mereka-mereka yang di Cianjur, khususnya mereka-mereka yang kena bencana gempa, Tuhan jamah. Selamatkan mereka supaya mereka mengenal Engkau secara pribadi. Dan juga kami berdoa buat aparatur-aparatur, aparat-aparat yang ada di lokasi gempa, jamah Tuhan. Kami juga di tempat ini Tuhan jamah supaya terus semangat Tuhan mendukung mereka di sana, punya hikmat untuk memberitakan Injil kepada mereka, punya kosakata yang baik untuk menyampaikan firman Allah, sehingga kami tidak bisa dijerat oleh undang-undang karena kami menyampaikannya dengan kosakata yang baik, dengan hikmat. Kalau ada kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat, roh antikristus yang coba menghalangi, menghambat, kami patahkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, berikan kesehatan kepada kami dalam pelayanan di daerah gempa-gempa supaya tetap kami sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.